Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. You shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 4 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Judul renungan malam pada hari ini adalah Yusuf 4 September 2025. Ayat intinya diambil dari Kejadian 45 ayat 7-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Adalah rencana Allah bahwa melalui Yusuf, agama Alkitab akan diperkenalkan di antara orang Mesir. Saksi yang setia ini akan mewakili Kristus di istana raja-raja. Melalui mimpi, Allah berkomunikasi dengan Yusuf di masa mudanya, memberinya gambaran tentang posisi tinggi yang akan ia emban. Saudara-saudara Yusuf, untuk mencegah mimpinya terwujud, menjualnya sebagai budak. Tetapi, tindakan kejam mereka justru mengakibatkan terjadinya hal yang dibuatkan oleh mimpi itu. Mereka yang berusaha mengesampingkan tujuan Allah dan menentang kehendaknya, mungkin tampak makmur untuk sementara waktu. Namun, Allah sedang bekerja untuk memenuhi tujuannya sendiri, dan Dia akan menyatakan siapa penguasa langit dan bumi. Yusuf menganggap penjualannya ke Mesir sebagai malapetaka terbesar yang mungkin menimpanya. Tetapi, ia melihat pentingnya percaya kepada Allah sebagaimana yang belum pernah ia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayahnya. Yusuf membawa Allah bersamanya ke Mesir, dan fakta itu tampak jelas dari sikapnya yang ceria di tengah kesedihannya. Sebagaimana tabut Allah membawa ketenangan dan kemakmuran bagi Israel, demikian pula pemuda yang mencintai dan takut akan Allah ini membawa berkat bagi Mesir. Hal ini dinyatakan dengan begitu jelas sehingga Potifar, yang rumahnya ia layani, menghubungkan semua berkatnya kepada budak yang dibelinya itu, dan menjadikannya seorang anak, bukan seorang hamba. Adalah tujuan Allah bahwa mereka yang mengasihi dan menghormati namanya, akan dihormati juga diri mereka sendiri, dan bahwa kemuliaan yang diberikan kepada Allah melalui mereka, akan tercermin pada diri mereka sendiri. Karakter Yusuf tidak berubah ketika ia diangkat ke posisi kepercayaan. Ia dibawa ke tempat di mana kebajikannya akan bersinar terang dalam perbuatan baik. Berkat Allah turun atas dirinya, baik di rumah maupun di ladang. Semua tanggung jawab rumah Potifar dibebankan kepadanya. Dan dalam semua ini, ia menunjukkan integritas yang teguh, karena ia mengasihi dan takut akan Allah. Dikutip dari The Youth Instructor,
11 Maret 1897. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini adalah bagian daripada kisah Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya dan juga orang tuanya. Saya akan meringkaskan cerita Yusuf ini dan biarlah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Tentang Yusuf pada masa mudanya, Alkitab berkata di dalam Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya Yakub karena lahir ketika Yakub sudah tua, kira-kira berumur 91 tahun. Jubah yang maha indah diberikan kepadanya sebagai perwujudan kasihnya. Mengapa Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya Yakub atau Israel daripada saudara-saudaranya yang lain? Roh Nubuat di dalam Story of Redemption halaman 1 paragraf 370 berkata, Yusuf mendengarkan dengan seksama apa yang diajarkan ayahnya Yakub tentang Allah. Yusuf mengasihi Allah. Ia mengikuti ajaran ayahnya lebih seksama daripada saudara-saudaranya. Ia senang melakukan apa yang Allah inginkan. Perbuatan salah saudara-saudara Yusuf membuatnya sedih. Dengan rendah hati, ia mendesak mereka untuk meninggalkan jalan mereka yang jahat dan melakukan apa yang benar. Namun hal ini membuat mereka marah dan mereka berbalik melawan Yusuf. Sejak kecil, Yusuf telah diajari kasih dan takut akan Allah. Yusuf melakukan apa yang Allah inginkan, juga menegur kesalahan saudara-saudaranya agar meninggalkan jalan mereka yang jahat. Namun saudara-saudaranya tidak mau ditegur, bahkan marah dan membenci Yusuf. Akhirnya mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak ramah kepada Yusuf. Dapat kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 4. Yusuf membenci dosa dan sakit hati apabila saudara-saudaranya melakukan dosa. Dalam tulisan yang sama, paragraf 371 berkata, Yusuf sangat membenci dosa sehingga ia merasa sakit hati ketika saudara-saudaranya berdosa terhadap Allah. Yusuf memberitahu ayahnya apa yang dilakukan saudara-saudaranya, berharap Yakub dapat mengubah perilaku mereka. Namun, saudara-saudara Yusuf marah karena ia memberitahu ayah mereka apa yang mereka lakukan. Mereka menyadari betapa Yakub mengasihi Yusuf dan mereka pun cemburu. Kecemburuan mereka berubah menjadi kebencian dan akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Saudara-saudara Yusuf cemburu dan berencana membunuhnya. Inilah tipikal dari setan yang cemburu kepada Yesus, diikuti dengan kebencian dan membunuhnya. Kecemburuan diikuti dengan kebencian memuncak dan kemarahan tatkala Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka. Kejadian 37 ayat 5-11. Bahkan mereka bertanya, apakah kamu pikir kamu akan menjadi raja dan memerintah atas kami? Namun waktu berlalu dan tibalah saatnya di mana saudara-saudara Yusuf akan melampiaskan kebencian mereka. Ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk mengunjungi mereka yang sedang menggembalakan kambing domba di daerah Sikem dan berpindah ke Dotan. Dapat kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 13-17. Ketika melihat Yusuf datang, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Alkitab berkata di dalam Kejadian 37 ayat 17. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Dalam permufakatan mereka, Yusuf akan dibunuh dan melemparkannya ke dalam satu sumur. Skenario dibuat agar bila mana ditanyakan oleh ayahnya, Yusuf mati diterkam binatang buas. Jika demikian, mereka akan melihat hasil mimpinya Yusuf. Apakah terbukti dia menjadi pemimpin dan raja atas mereka? Ruben saat permufakatan mendengar rencana saudara-saudaranya, dia mengusulkan agar tidak membunuhnya dan lebih baik membuang Yusuf ke dalam sumur.
Akhirnya mereka semua setuju untuk membuang Yusuf dalam sumur. Sementara mereka duduk-duduk, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Yehuda mengusulkan untuk menjual Yusuf sebagai budak kepada mereka dengan harga 20 sikal. Kalau diuangkan saat ini, harga 20 sikal kira-kira 290 juta lebih. Mereka menanggalkan jubah yang maha indah milik Yusuf dan mencelupkan ke darah kambing yang disembelih. Kemudian mereka kembali ke rumah dan melaporkan berita kematian Yusuf kepada ayah mereka. Dan Yakub mengoyahkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung. Dan berkabunglah Yakub selama berhari-hari karena anaknya yang mati tersebut. Kafilah Ismail membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya ke Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Kejadian 37 ayat 18-36. Sekarang Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 1. Bagaimana perasaan Yusuf ketika dijual dan jadi pelayan di rumah Potifar? Renungan malam di dalam Yishal Receive Power, halaman 256, paragraf 4 berkata, Yusuf menganggap penjualannya ke Mesir sebagai malapetaka terbesar yang mungkin menimpanya. Tetapi ia melihat pentingnya percaya kepada Allah sebagaimana yang belum pernah ia lakukan ketika dilindungi oleh kasih ayahnya. Yusuf membawa Allah bersamanya ke Mesir dan fakta itu tampak jelas dari sikapnya yang ceria di tengah kesedihannya. Sebagaimana tabut Allah membawa ketenangan dan kemakmuran bagi Israel, demikian pula pemuda yang mencintai dan takut akan Allah ini membawa berkat bagi Mesir. Hal ini dinyatakan dengan begitu jelas sehingga Potifar yang rumahnya ia layani menghubungkan semua berkatnya kepada budak yang dibelinya itu dan menjadikannya seorang anak, bukan seorang hamba. Adalah rencana Allah untuk memperkenalkan tabiatnya melalui Yusuf di rumah Potifar dan juga di antara bangsa Mesir penyembah berhala. Yusuf dipilih Allah sebagai contoh nyata untuk menyatakan terang di tempat gelap. Allah lah yang berkomunikasi dengan Yusuf melalui mimpi dan memberikan gambaran tentang posisi yang akan dia emban. Saudara-saudara, Yusuf mencegahnya agar supaya mimpi tersebut tidak terjadi dan akhirnya menjual Yusuf menjadi budak kepada orang-orang ataupun kafilah Ismail. Namun Potifar sangat mempercayai Yusuf dan memberikan kuasa dalam rumah dan ladang serta segala miliknya kecuali istrinya. Karena Tuhan menyertai dan membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 2-7. Namun godaan datang kepada Yusuf sebagaimana terdapat dalam Kejadian 39 ayat 1-23. Istri Potifar gagal menuntun Yusuf ke dalam dosa. Dalam hal ini, setan dikalahkan. Namun, dia membalas dendam kepadanya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Karena Yusuf tidak mau berdosa ataupun melakukan dosa. Akhirnya dia dipenjara. Dan inilah yang membawanya ke dalam hubungan dengan orang-orang besar di Mesir. Roh Nubuat berkata di dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 218, paragraf 2. Tuhan sedang mempersiapkannya di sekolah penderitaan untuk kegunaan yang lebih besar dan ia tidak menolak disiplin yang diperlukan. Di penjara, menyaksikan akibat penindasan dan tirani serta dampak kejahatan. Ia belajar tentang keadilan, simpati, dan belas kasih yang mempersiapkannya untuk menjalankan kekuasaan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Kita tahu ceritanya di dalam Kejadian 41 ayat 41. Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir sebagai orang kedua setelah menginterpretasikan mimpi daripada pelayan Raja Firaun, yaitu pelayan roti dan juga pelayan minuman. Kemudian terjadilah bala kelaparan. Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets, halaman 224, paragraf 2 berkata, dan kini 7 tahun kelaparan mulai datang sesuai dengan ramalan Yusuf. Kekurangan itu terjadi di seluruh negeri, tetapi di seluruh tanah Mesir
ada roti. Ketika seluruh tanah Mesir dilanda kelaparan, rakyat berteriak kepada Firaun meminta roti. Firaun berkata kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Yusuf membuka semua lumbung dan menjualnya kepada orang Mesir. Bala kelaparan tersebut juga meluas sampai ke tanah Kanaan. Dan terasa sekali akibatnya di tempat tinggal Yakub. Mendengar adanya kelimpahan persediaan yang diadakan oleh Raja Mesir, 10 dari antara anak-anak Yakub telah berangkat ke Mesir untuk membeli gandum. Akhirnya ayah dan saudara-saudara Yusuf dipersatukan nantinya dalam sukacita. Ceritanya dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 45-47 dan dalam buku Patriarchs and Prophets pasal 21. Apa pelajaran penting yang menjadi bagian kita dari kisah Yusuf ini? Renungan malam, E-Cell Receive Power halaman 256, paragraf 4 berkata, karakter Yusuf tidak berubah ketika ia diangkat ke posisi kepercayaan. Ia dibawa ke tempat di mana kebajikannya akan bersinar terang dalam perbuatan baik. Berkat Allah turun atas dirinya, baik di rumah maupun di ladang. Semua tanggung jawab rumah Potifar dibebankan kepadanya, dan dalam semua ini ia menunjukkan integritas yang teguh karena ia mengasihi dan takut akan Allah. Selanjutnya di dalam buku The Youth Instructor tanggal 11 Maret tahun 1897, paragraf 8 berkata, "Surga sangat dekat dengan lembah subur Mesir, karena ada seorang pemuda yang menaati jalan-jalan Tuhan. Kehadiran Yesus bersamanya di penjara, mengajar, menguatkan, dan menopang pikiran dan jiwanya, agar terang surga bersinar." Selanjutnya, di dalam buku yang sama, paragraf 16 berkata, Yusuf mewakili Kristus. Ia berdiri selama bertahun-tahun sebagai penguasa Mesir yang terhormat. Dalam kehidupan dan karakternya, termanifestasilah apa yang indah, murni, dan mulia. Dalam menanggung kesedihannya di bawah keadaan yang sulit dan dalam menahan godaan, Yusuf satu karakter dengan Kristus. Ia mengidentifikasikan kepentingannya dengan setiap kepentingan umat, sebagaimana Kristus dan sebagaimana Allah menghendaki agar para wakilnya di dunia melakukan hal yang sama. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pelajaran ini sangat penting bagi kita, khususnya kepada orang-orang muda, agar kita tetap setia selalu kepada Allah. Oleh sebab, kita meminta dan memohon Roh Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, sama seperti Yusuf. Kristuslah yang menemani Yusuf dalam kehidupannya, sehingga dia tahan terhadap godaan dan juga menjadi orang besar di Mesir. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami dapat mewakili Kristus dalam karakternya, sehingga kami menjadi terang dan berkat bagi orang lain, serta banyak jiwa yang datang kepadamu dan bertobat. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.